Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to rahmancyber.net. Nah, pada kesempatan kali ini di sini kita akan belajar tentang Linux ya, teman-teman. Linux Debian yang ada di Chromebook. Seperti itu. Di sini aku akan coba untuk fokus satu pembahasan seperti ini, sehingga nanti di sini kalian bisa langsung mencari di channel ini, karena sebelumnya itu aku buat segelondong langsung. Jadi kalau misalnya kalian itu suka yang langsung segelondong seperti itu dari awal ketika kita itu instalasi atau mengaktifkan lingkungan Linux seperti itu, nah sampai ketika kita itu bisa melakukan pengoperasian minimal seperti kita menginstal software di repositori seperti itu, teman-teman. Nah, sekarang di sini kita akan lebih ke teknis. Langsung aja di sini kita ke Chromebook seperti ini. Alright. Nah, kenapa di sini quick search gitu ya, teman-teman? Karena sebenarnya di sini itu relevan dengan quick search ya, teman-teman. Tapi di sini kita akan bawa ke sini, teman-teman. Jadi buat kalian yang memang memiliki berbagai macam pertanyaan tentang Chromebook, di situ kalian bisa kirimkan ke quick search seperti itu, dan nanti bisa kita bahas. Jadi itu adalah channel khusus untuk membahas pertanyaan dan jawaban seperti itu, teman-teman. Jadi modelnya tanya jawab ya, pertanyaan dan jawaban dalam bentuk video. Nah, sedangkan kalau untuk yang Rahman Cyber ini, di sini kita lebih ke fokus ke sebuah materi seperti itu, kita akan jabarkan secara seperti itu, karena ini juga berpengaruh pada keyword ya, seperti itu. Jadi langsung aja di sini kalian bisa lihat, ini yang ada di depanku ini adalah terminal, teman-teman. Jadi kita akan belajar tentang CD atau change directory kalau yang ada di Linux, teman-teman. Pada pembelajaran kali ini kita menyesuaikan yang ada di Chromebook, yaitu Linux Debian. Dan di sini aku sudah ceritakan pada kalian ya di pembahasanku yang sebelumnya. Jadi pengalaman kita memakai Linux Debian yang 12 ya, dan aku sudah beritahukan kepada kalian alasan-alasannya ya, teman-teman. Seperti itu kalian bisa lihat di video yang sebelumnya. Langsung aja di sini. Jadi untuk memulai sebuah lingkungan Linux, jadi ketika kalian itu barusan menyalakan Chromebook kalian bisa langsung klik terminal seperti ini, teman-teman. Lalu di sini ada Penguin nih. Nah, ini lingkungan Linuxnya ya, teman-teman. Environment yang sudah kita buat sebelum atau yang sudah kita aktifkan, Penguin, kalian bisa klik. Nah, seperti ini. Secara otomatis ketika seperti ini itu Linuxnya sudah booting, teman-teman. Ya, jadi ada dua booting sebenarnya. Di sini ketika kalian itu menyalakan Chromebook, kalian itu akan booting Chrome OS, dimana itu sangat cepat banget. Jadi langsung ya, teman-teman, ketika kalian itu buka cover pun dia bisa langsung nyala. Nah, tetapi untuk lingkungan Linuxnya di situ kalian juga butuh booting lagi, teman-teman, kalau pas pertama kali. Nah, tetapi kalau sudah booting kayak gini, itu ketika kalian close, maka di sini ketika kalian buka lagi terminal, ini sudah dalam keadaan dia sudah booting sebelumnya. Jadi untuk booting pertama kali itu memang agak lama, teman-teman, seperti itu. Jadi kayak ketika kalian tuh booting di komputer ya, teman-teman ya, komputer atau Windows atau Linux atau Mac OS, itu kan juga butuh waktu yang agak lama untuk booting ya, paling enggak ya 15 detik lah gitu ya. Nah, ini tuh kan agak kecil nih. Di sini aku akan coba ubah agar ini tuh teksnya agak lebih besar gitu ya, teman-teman. Nah, ubahnya di ini tadi seperti itu. Langsung di bagian sini itu ada yang namanya font. Nah, di bagian sini ya, ini untuk yang terminal, teman-teman. Terus di sini kita ganti aja ke 20 misalnya atau 18 seperti ini. Kalian juga bisa ganti-ganti yang lain. Kita pernah bahas sebelumnya di sini tentang terminal. Nah, kita close sudah. Lalu kita nyalakan, dan di sini otomatis dia sudah berubah jadi agak besar. Nah, sehingga kalian bisa melihat di situ ya, di layarnya agak lebih nyaman ya. Kita bisa gedein kayak gini, perbesar seperti ini, kita tarik, kita drag ke bawah. Sudah. Nah, seperti itu, teman-teman. Dan yang sudah kebuka sebelumnya juga ngikut ya. Kita bisa close. Jadi kita akan mulai dengan change directory di sini, atau yang biasa disingkat dari CD di sini, teman-teman. Jadi perintahnya adalah CD, change directory. Seperti itu. Jadi itu berpindah-pindah folder sebenarnya. Directory itu folder. Seperti itu. Nah, sebenarnya sebelumnya kita pernah bahas ya di sini. Jadi kenapa kita kok menggunakan file manager? Misalnya di sini aku sekarang pakai yang Nemo
seperti ini, karena di sini bisa kasih favorit gitu ya teman-teman, jadi enak. Jadi kita tidak perlu panjang-panjang ngetik dan lain sebagainya. Jadi ini seakan-akan kita itu pakai GUI yang ada di Windows kayak gitu ya. Kalau kalian udah terbiasa di Windows, atau kalian itu dual OS gitu ya, dual OS, atau kalian itu ya satu komputer punya berapa OS, atau kalian tuh punya 2 komputer atau 3 komputer, 4 komputer dan lain sebagainya dengan beda-beda OS, di situ sama aja. Sebenarnya kelebihan ketika kalian itu tidak memakai GUI tadi itu adalah size atau penyimpanan kalian ya, ruang penyimpanan atau hard disk kalian. Atau kalau di sini itu eMMC, kalau di Chrome OS ini ya, Chromebook ini ya yang ada di sini juga ada. Kalau misalnya kalian ada yang beli Chromebook dengan SSD, nah itu ya penyimpanan, itu yang dinamakan penyimpanan. Nah itu akan lebih sedikit ya memakan ruang penyimpanan teman-teman, ketika kalian itu hanya menggunakan ya command line ya atau CLI gitu ya teman-teman, seperti itu. Nah tetapi di sini ya kan sudah ada teknologi yang sekarang ini yang GUI graphical gitu ya, ini mempermudah kita ya mempermudah kita untuk beralih-alih ke directory gitu ya teman-teman, terutama dari internal storage ke external storage seperti itu gitu bro. Nah tetapi walaupun demikian kita bisa belajar sedikit-sedikit tentang command line ya teman-teman, seperti itu, dan pada hal ini tuh di terminal seperti itu ya gitu bro. Nah tetapi kalau untuk app image ya jelas ya, untuk app image itu dia benar-benar sudah friendly banget untuk file manager GUI ataupun untuk Chromebook sendiri teman-teman. Jadi ya itu adalah solusi paling tepat lah. Aku udah bolak-balik bilang bahwa app image itu adalah solusi paling tepat untuk Chromebook yang memiliki penyimpanan yang sedikit seperti itu bro. Oke, nah langsung aja di sini untuk berpindah-pindah directory ya teman-teman. Jadi ketika kalian itu berada di sini nih teman-teman ya, ini secara default itu tuh kalian berada di sini nih teman-teman. Kita akan coba lihat di sini ya. Nah ini adalah file manager bawaan dari Chromebook teman-teman, seperti itu. Sedangkan yang tadi, yang ini itu adalah kita install sendiri di lingkungan Linux-nya. Jadi berbeda ya teman-teman. Kalau ini itu global, sedangkan kalau ini itu khusus untuk lingkungan Linux ya secara defaultnya teman-teman. Nah tetapi dia juga bisa mengakses yang ada di bagian download kalau misalnya kita itu share with Linux. Misalnya seperti ini sudah saya share di Linux ya, manage Linux sharing yang ada di sini nih. Aku udah nge-share. Kalau belum biasanya akan seperti ini nih contohnya teman-teman. Oh iya, ini sudah tak sharing teman-teman. Di bagian kamera kita akan coba lihat di sini. Nah ini ya ada share with Linux. Nah jadi sebelum kalian share with Linux maka itu tidak akan bisa diakses di file manager yang ada di sini ya teman-teman. Dalam hal ini adalah Nemo seperti ini. Jadi ini tuh yang ada di dalam lingkungan Linux, sedangkan untuk yang ini adalah file manager secara global. Nah, ketika kita bicara tentang terminal yang ada di sini, itu dia merujuk ke sini nih, teman-teman. Jadi Linux files ini. Jadi kalian fokus ke sini ya, teman-teman. Jadi bukan secara global, tetapi ke Linux files ini adalah home directory-nya ya. Linux files ini kalian bisa lihat di sini ada beberapa yang ada di sini seperti ini, dan ini adalah materi yang nanti kita akan bahas seperti itu. Dan sekaligus di sini kita bahas ini dulu ya. Nanti setelah itu kita akan langsung upload ya untuk yang ini pembahasan yang ada di sini seperti itu, bro. Nah, di sini ada beberapa folder dan file. Kalian bisa lihat di sini nih, teman-teman. Jadi untuk melihat isi yang ada di sini itu kita biasanya ls ya. LS seperti ini. Nah, kalian bisa lihat di sini ada Blender tuh kan, ada FileZilla, desktop, download dan lain sebagainya nih di sini. Jadi ini tuh kita posisinya berada di bagian home. Jadi Linux file ini jadi home ya. Jadi home-nya, teman, home base-nya seperti itu, bro. Nah, lalu di sini ketika kalian lihat di GUI, nah ini sama aja dengan ini, teman-teman, di bagian home. Jadi di sini nih, teman-teman, kalian aku tunjukkan secara langsung ya. Ini, teman-teman. Jadi di bagian sini ya. Nah, sedangkan ketika kalian pakai ini kan udah terbiasa ya, kita udah biasa sampaikan ya di file manager ini kita kan biasa pakai GUI ya, graphical user interface. Di sini ada yang namanya file system, teman-teman. Jadi file system itu yang ada di istilahnya yang ada yang lebih di dalamnya gitu ya, teman-teman. Kalau di sini itu agak di luar, ini di dalamnya. Makanya di sini ditulis file system. Nah, file system itu juga mencangkup home ini tadi, teman-teman, yang ada di sini. Jadi ini bisa punya beberapa home, dan home yang kita miliki di sini adalah Rahman Cyber ini. Nah, ini dia gitu. Jadi itu menyangkup
ini lebih dalam ya, mencakup semuanya gitu ya, seperti itu. Nah, sedangkan di sini kalau kalian lihat ini ada bin boot, ada beberapa yang dia itu kayak dibatasi kayak gini dan dia tidak bisa diakses di sembarangan ya teman-teman, seperti itu. Tanda panah kayak gini tuh. Sedangkan kalau yang ada di sini tuh media kosong. Nah, di sini ada isinya seperti ini. Nah, jadi ini menandakan ini tuh yang bisa dibilang ini file yang sebenarnya hidden gitu ya teman-teman, seperti itu, atau yang crucial gitu ya teman-teman, seperti itu. Oke, untuk yang ada ininya seperti itu, sedangkan untuk yang lainnya itu tidak terlalu gitu ya teman-teman. Ini untuk file system. Nah, bagaimana mengaksesnya gitu ya. Nah, cara mengakses file system di sini di terminal itu adalah seperti ini. Kalau ini tuh kita ke home, sedangkan ini itu kita ke file system. Caranya gini, cd, tinggal kalian ketikkan ini aja tanda. Oke, kalian bisa lihat di layar teman-teman. Nah, kita tinggal pakai tanda ini aja teman-teman. Nah, ini dia seperti ini. Ini garis miring kayak gini teman-teman. Jadi ketika kalian pilih garis miring ini, kalian tidak perlu pakai shift. Kalau kalian pakai tanda tanya ini, kalian pakai shift gini. Nah, ini tanda tanya, tapi di sini kita pilih yang ini teman-teman. Oke, langsung kalian enter, sudah. Nah, secara otomatis di sini itu berada di itu tadi ya, yang file system bro. Oke, di situ kalian bisa lihat di situ ya, file system. Nah, contohnya apa? Nah, seperti ini. Jadi di sini kita bisa lihat itu kita bisa isi ls seperti ini, langsung kita enter. Nah, kalian bisa lihat di sini perbandingannya teman-teman. Nah, ini dia. Jadi di sini yang di atas itu ada bin, ada boot, ada dev dan lain sebagainya. Di sini ada semua, termasuk mnt yang biasa kita gunakan. Nah, seperti ini, opt, root dan USR lain sebagainya. Artinya di sini kita sekarang itu berada di sini file system bro. Oke, jadi dua tadi ya. Tadi kita udah belajar tentang yang home. Jadi secara default kita berada di home itu tadi. Nah, setelah itu ketika kita itu mau ke file system itu seperti. Nah, lalu ls sendiri itu apa bang? Kenapa kok setiap ini itu ls itu list teman-teman ya, daftar. Jadi dia itu menampilkan daftar ya, daftar yang ada di sini. Jadi ini tidak bisa lepas ya, cd dan ls, cd ls seperti itu. Nah, sekarang di sini teman-teman, ini kita misalnya katakanlah mau ke mnt, misalnya seperti ini ya. Biasanya kita ke sini mnt. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini ada Chrome OS eksternal. Nah, kita kalau praktekkan aja teman-teman. Jadi seperti ini kita sudah berada di sini ya. Kalian bisa lihat di sini kita sudah berada di file system. Nah, setelah itu kita pilih nih, kita pilih yang mana, mnt misalnya. Tinggal gini aja, cd ya, terus mnt, sudah seperti ini. Lalu di sini kita sudah berada di folder atau directory mnt teman-teman. Nah, buktinya apa? Buktinya ini ketika kita ls seperti ini, maka dia akan menampilkan sama Chrome OS eksternal seperti ini teman-teman. Oke. Nah, di sini kita lebih menyelam lagi teman-teman. Nah, jadi kita katakanlah mau ke Chrome OS. Nah, di sini tinggal seperti ini aja, cd, terus di sini kalian bisa langsung ke Chrome OS, tuliskan Chrome OS seperti ini. Oke, langsung di sini kalian sudah berada di folder Chrome OS seperti ini teman-teman. Nah, oke. Nah, di sini ada my files, font dan removable seperti ini. Kita coba lihat ini sebagai bukti ya. Ini ada font, my files, removable. Oke. Nah, kalau yang namanya directory itu case sensitive teman-teman, sehingga ketika kita itu pilih seperti ini, cd, ini kita mau ke my files kita tuliskan huruf kecil kayak gini, dia akan error karena untuk directory itu yaitu case sensitive. Case sensitive itu dia berpengaruh besar kecilnya huruf teman-teman. Jadi kalian harus sesuai ya, besar hurufnya harus sesuai teman-teman. Misalnya di situ itu huruf besar ya, berarti kita harus tulis huruf besar. Kalau kecil ya kecil gitu ya teman-teman. Kok besar atau kapital ya, besar. Aku biasanya yang nyebutnya besar gitu ya. Ya kapital kayak gitu ya, tulis kapital. Kalau misalnya huruf kecil ya kecil gitu ya, kayak gitu teman-teman, seperti itu. Oke. Nah, sampai di sini ya teman-teman. Nah, di sini kita juga bisa langsung copy sebenarnya. Di sini tuh bisa langsung copy, tinggal klik 2 kali seperti ini, copy ya. Lalu di sini kita bisa
CD, langsung di sini kalian CTRL-V ya, seperti ini. Jadi untuk mempermudah kalian untuk biar tidak ngetik ya, seperti itu, copy. Nah, di sini kalian sudah berada di folder removable. Oke, loh Bang, ini aku nggak bisa copy Bang. Nah, tenang saja, semua itu ada di sini teman-teman, di pengaturan terminal yang ada di sini tuh. Nah, di bagian sini ya, terminal setting. Jadi kalian perlu tenang saja. Tenang saja teman-teman, tenang saja. Di sini ada di bagian terminal setting. Oke, kalian bisa atur behavior, kebiasaan kalian seperti itu. Di sini ada beberapa yang bisa kalian aktifkan dan kalian nonaktifkan. Kalian bisa terjemahkan sendiri. Kalau di Chromebook itu seperti ini, kita bisa langsung, harusnya bisa langsung translate kalau kalian itu nginstal Google Translate di sini ya. Oke. Sayangnya di sini aku udah tak hapus untuk Google Translate-nya, teman-teman. Oke, yang di web store ya, teman-teman. Seperti itu. Jadi kalian bisa langsung real time. Oke, biar enggak inilah, kita langsung saja ya teman-teman. Di sini aku tunjukkan secara langsung. Ini dia teman-teman. Jadi sekarang untuk Chrome Web Store itu sudah berganti ya teman-teman. Ya, Chrome Web Store lebih oke sekarang, dan kita juga udah bahas sebelumnya ya. Jadi Chrome Web Store sudah berganti lebih oke. Nah, kita lihat di sini translator itu dari mana? Kita lihat di bagian detail. Nah, offered by Jovan, bukan. Kita akan pilih yang dari Google teman-teman. Nah, ini dia Google Translate. Ya, jadi kita pilih di sini, kita lihat dulu di sini terverifikasi di Google. Oke, Google, sip. Nah, tuh ternyata sudah keinstall. Nah, tetapi kenapa di ini nggak bisa? Oke, teman-teman, ternyata berbeda ya. Ternyata di sini nggak bisa langsung. Oh, apakah karena ini di lingkungan Linux? Oke, ya sudah teman-teman. Jadi kalian bisa ganti bahasa ya. Kalau misalnya kalian kesulitan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, bagian setting, language. Nah, seperti ini kalian bisa ganti ke bahasa Indonesia. Kalau aku sih, aku biasa pakai English. Kenapa? Karena sekalian untuk belajar ya, teman-teman, seperti itu. Oke. Keyboard, nah, dan mouse. Nah, di sini bagian sini nih kalian bisa atur behavior copy paste-nya yang ada di sini, udah aku aktifkan semua. Nah, sehingga di sini kita bisa langsung copy paste seperti itu di situnya. Oke, alright. Nah, kita kembali lagi ke sini teman-teman. Nah, sekarang kita sudah berada di removable. Langsung kita ls. Nah, jadi di sini removable itu adalah eksternal ya, external storage yang ditancapkan di sini. Kalau di sini kan adanya cuma satu, jadi hanya Rahman Cyber. Tapi kalau misalnya ada beberapa nanti juga akan nampil, tergantung kalian itu share with Linux atau enggak. Kalau enggak ya berarti enggak nampil di situ. Tetapi kalau kalian share with Linux, maka dia akan tampil di sini tadi teman-teman. Seperti itu di Chrome OS removable ini. Maka akan ada beberapa directory. Seperti itu teman-teman. Kalau di sini cuma ada satu doang, karena di sini cuma ada satu. Kita bisa langsung copy seperti ini, klik 2 kali copy CD. Oke, kita sudah berada di sini, ls. Nah, seperti ini gitu. Nah, menurut kalian gimana kira-kira? Kalau aku sendiri tetap masih lebih enakan di GUI ya teman-teman ya, seperti itu. Karena di sini ya lumayan ya, tetapi di sini untuk yang terminal ini, kalau misalnya kalian sudah memasukkan perintah sebelumnya, itu dia bisa ada historinya kayak gitu teman-teman. Itu untuk memudahkan. Nah, di sini tinggal kalian itu mau ke mana. Misalnya di sini kita ke app image. Nah, seperti ini ya. Contoh aja di sini kita kopinya seperti ini, berarti kita blok copy ya, udah otomatis copy. Nah, langsung di sini kita cd. Oke, kita paste, enter. Oke. Tuh kalian bisa lihat too many argument teman-teman. Jadi mungkin di sini kita bisa ke hiburan deh. Kita ke sini hiburan, copy, cd. Oke, too many argument lagi. Sebentar. Oke, kita akan coba ini karena ini ada titik 2-nya ya. Jangan-jangan. Oke. Ternyata tadi aku ada kesalahan teman-teman. Jadi di sini kita harus copy semuanya ya. Di sini ada titik 2-nya ini teman-teman. Kita harus copy semuanya. Jadi kalau misalnya kita hanya copy ini, maka ini akan muncul too many argument. Oke, ternyata aku salah. Alright. Oke teman-teman. Nah, untuk kembali ke yang sebelumnya, di sini kalian bisa pakai ini teman-teman. Seperti ini, cd. Oke. Langsung di sini kalian ketikkan aja di sini pakai ini. Bentar, aku akan coba. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi pakai ini seperti ini min. Oke. Nah, di sini kita udah kembali ke Rahman Cyber. Oke, ya. Jadi seperti itu untuk kembali ke yang sebelumnya. Nah, untuk kembali lagi ke yang setelahnya ya, satu directory kalian bisa cd seperti ini titik 2 ya, titik 2 ya. Oke, seperti itu. Jadi kalian kembali ke berarti 2 level ya. satu level sebelumnya.
Oke, jadi kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi kita sudah belajar beberapa tentang tadi ya teman-teman, tentang bagaimana kita beralih dari satu direktori ke direktori lainnya, dan kita bisa beralih juga ke direktori sebelumnya tadi teman-teman. Itu kalau misalnya kalian itu agak ada yang lupa, kalian bisa kembali ke menit yang kita bahas itu teman-teman, seperti itu bro. Oke teman-teman. Dan di sini kalian juga sudah bisa ya harusnya kalau kalian itu nyimak dari awal gitu ya, kalian sudah bisa membedakan antara di sini ya file manager Chrome OS atau file manager yang global dengan file manager yang ada di Linux tadi yang kita install di Linux. Ada Nemo yang kita install ini teman-teman, seperti yang ini tuh merupakan graphical user interface yang kita sudah bedakan tadi ya, seperti itu tadi, dengan yang ada di terminal atau yang berbasis dengan command line atau CLI. Nah seperti ini. Nah, dan kita juga udah tunjukkan pada kalian itu masing-masing kelebihan dan kekurangannya ya teman-teman, seperti itu. Kalau aku jelas ya, aku masih ke GU, aku lebih ke GUI, cenderung ke GUI karena ini jauh lebih mudah, dan karena aku juga pengguna Windows ya teman-teman, jadi aku itu tidak menspesialkan tiap-tiap OS itu enggak teman-teman. Jadi mana yang bisa aku pakai ya aku pakai gitu ya, seperti itu. Android, Windows, Linux, terus ini Chrome OS dan lain sebagainya. Dan ini yang belum pernah aku jamah ya, aku pakai secara rutin itu adalah Mac OS, seperti itu. Ya dulu kita udah pernah tapi cuman tidak intens teman-teman, udah pernah tapi tidak intens, dan aku lupa itu kapan, itu udah lama banget. Jadi tidak secara jadi user gitu ya, tidak jadi cuman pinjem orang gitu ya, kayak gitu, punya pinjem, yang namanya pinjaman itu kita tidak bisa menghayati gitu loh teman-teman. Berbeda ketika kita itu punya sendiri, seperti itu. Jadi di sini tuh ada Windows, ada Linux, ada Chrome OS, dan yang terbaru memang ini ya Chrome OS sendiri. Sini aku memang suka banget di sini dengan ini. Jadi ketika kalian itu beli Chrome OS sebelumnya, kalau misalnya kalian itu sebelumnya mungkin pernah pakai Linux, ya mungkin kalian akan lebih mudah dalam ini ya, dalam beradaptasi ya. Kalau belum, di sini saya rasa Chrome OS ini, Chromebook ini adalah media yang belajar tentang Linux seperti itu ya. Nah, kalian kan ragu-ragu kalau misalnya kalian itu punya laptop tapi Linux kalian tidak bisa mengoperasikan dan lain sebagainya, kalian bisa pakai ini karena ini super mudah teman-teman ya. Chrome OS itu dia user friendly. Di sini itu untuk Linux-nya sendiri kita bisa aktifkan setelahnya gitu ya. Makanya di sini lebih ke level developer. Kalian bisa belajar di situ karena di sini ketika kalian salah tentang misal memasukkan command line atau kadang kalian eksperimen gitu ya, Linux-nya error, dia tidak akan mempengaruhi Chromebook kalian tuh teman. Jadi kalian bisa langsung remove, install lagi Linux-nya seperti itu, dan itu gampang banget. Nah beda kalau misalnya kalian itu langsung pakai itu ya Linux, kalau ada error udah ya kayak Windows blue screen gitulah teman-teman, seperti itulah ya. Kan bingung juga kalian mau kerja tapi malah error. Tapi kalau di sini enggak ya, jadi ini sangat tepat buat kalian yang pengen belajar Linux ya dari awal. Walaupun di sini memang dibatasi ya teman-teman ya, tapi setidaknya di sini kalian bisa beradaptasi ya dengan Linux teman-teman. Nah nanti kalau misalnya udah siap, baru nih kalian install komputer kalian dengan Linux. Nah itu bisa aja gitu. Sebelumnya kita juga sudah bahas tentang Linux Debian, kita install itu langsung dan kita explore langsung di dalam Linux Debian kayak apa, Linux Debian 11 yang pernah kita dan 12, dan kalian bisa lihat pembahasan gitu bro. Dan itu buat kalian yang penasaran dengan Linux seperti ini. Nah kita belum bahas lagi ya untuk itu, jadi kita akan fokus dulu ke Chromebook ini ya teman-teman, seperti itu. Sembari di sini kan untuk Chromebook ini dia Linux Debian ya, berarti kalau kalian targetnya adalah Debian atau yang merupakan keluarga dari Debian, misalnya Ubuntu dan lain sebagainya, di sini saya rasa agak relevan buat bro gitu ya teman-teman ya. Jadi 3 itu tadi pegang ya, di sini global, terus di sini itu untuk command line, terminal, dan ini lebih ke pengaturan Linux ya teman-teman ya. Di Linux kita yang di sini Penguin ya, jadi Linux environment atau lingkungan Linux yang sudah kita buat sebelumnya. Sedangkan ini untuk yang tampilan GUI global ya, ini global GUI juga sama command line. Oke. Nah oke teman-teman, jadi itu tadi yang individu. Nah sekarang ada beberapa variasi lain untuk change directories. Nah di sini misalnya kita itu katakanlah hafal path folder atau directory-nya. Misalnya seperti ini, kita mau beralih ke sini ya. Contoh saja di sini, anggap aja di sini aku hafal. Nah, di sini kita mau ke bagian ini ke bagian
download. Terus di sini tuh ada tak kasih folder lagi, misalnya Cybernet seperti ini. Jadi ini downloads ya, downloads, terus ini Rahman Cyber. Nah, di sini kita itu mau menuju ke folder ini teman-teman. Di sini untuk rahmancyber.net ini akan aku kasih ini 3 file ini teman-teman. Ya, ini adalah file tinggalan kemarin yang kali ini kita akan taruh di sini. Nah, seperti itu. Caranya ada seperti ini. Tinggal ini kan kita berada di home. Kalian bisa lihat ini. Jadi kita tidak berada di sisi. Jadi seperti ini, tinggal cd. Oke. Lalu di sini kita akan menuju ke downloads. Caranya langsung kita ketikkan aja downloads teman-teman. Ini huruf besar ya. Jadi kapital D besar. Oke, downloads. Oke, seperti ini. Langsung kalian kasih ini ya, pemisah teman-teman, seperti ini ya, garis miringnya. Jadi tiap kalian itu mau ganti folder gitu ya, di dalam foldernya itu kita akan kasih garis miring seperti, artinya yang ada di sini itu di dalam download padnya ya, seperti ketika kalian itu Windows ya, itu kan juga ada yang namanya padnya, itu kan ada pad ya, sama aja, pad jalur. Pad itu berarti pad itu berarti direction ya, atau arah. Download, terus di sini Rahman Cybernet. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, langsung kalian enter. Nah, sekarang kita udah berada di folder Rahman Cybernet. Tinggal kalian ls saja di sini. Tuh, kalian bisa lihat itu ada driver UI ya, sesuai dengan yang ada di sini nih, teman-teman. Seperti oke, alright, dan Huion lock dan lain sebagainya. Nah, untuk kembali bagaimana? Kayak tadi ya, teman-teman ya. cd tinggal gini aja, titik-titik ya. Atau gini sama aja. Atau right, saya seperti ini. Oke, langsung ya. Langsung kita udah langsung ke. Nah, kalau misalnya contoh yang tadi ya seperti ini, cd titik-titik. Nah, dia hanya ke satu aja. Oke, dia hanya ke satu tingkat teman-teman, ke satu tingkat aja. Ya, hanya aja ketika kalian cd di sini kalian kasih min, bisa gini ataupun gini juga sama aja teman-teman. Sorry, enggak beda. Saya beda teman-teman. cd spasi di sini, atau kalian bisa cd gini aja teman-teman untuk kembali ke home. Nah, seperti ini udah sama aja tuh, kalian bisa lihat nih, ini cd min, yap, dia sudah kembali ke home Rahman Cyber. Alright, seperti itu teman-teman. Oke, nah itu tadi ya, ketika kalian itu ingat dengan pad dari folder seperti itu, tapi jarang sekali teman-teman seperti itu. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya di sistem gitu ya teman-teman. Nah, ini bedanya ya teman-teman ya. Kalau di sini, karena tadi kalian bisa lihat ini tadi ya, di sini itu dia hanya ada ini teman-teman. Jadi direktori yang ada di sini di home itu ada ini. Nah, kalau kita mau ke mnt bagaimana di sini? Misalnya di sini ya, kita cd ya mnt gini teman-teman. Oke, seperti ini contohnya ya. Ini contohnya, ini bakal nggak bisa tuh, karena di sini kita posisinya ada di home. Lalu bagaimana ketika kita itu pengen agar dia, misalnya kita hafal nih, kita hafal pad directory yang ada di sistemnya teman-teman ya, sistem file. Caranya seperti ini, cd. Oke, di sini kita kasih ya, ini dia teman-teman ya, kita kasih ini ya teman-teman ya, garis miring. Kalau yang di atas ini tadi itu kan kita tidak perlu untuk kasih garis miring. Nah, kalau di sini kita tinggal kasih garis miring kayak gini, langsung kita tuliskan aja mn, karena kita tahu tadi itu mnt ada di luar ya. Nah, di sini kita akan coba buka lagi untuk file. Nah, seperti ini. Ini dia, jadi file system. Di sini kalian bisa lihat ini mnt itu ada di luar sini. Nah, ini misalnya di sini mnt, kita mau menuju ke Chrome OS ya. C-nya besar ya. O kecil semua, teman-teman. Oke, mnt gini, tinggal seperti ini. Jadi Chrome OS itu kan ada di dalam mnt. Jadi semua yang kalian share with Linux itu di mnt semua, teman-teman. Oke, yang kalian share with Linux di sini yang seperti ini, bentar, saya seperti ini contoh, kalian share with Linux, maka itu semua itu akan ke mnt, teman-teman. Alright, seperti itu. Begitupun juga kalau kalian itu taruh USB drive lagi gitu ya situ. Di sini kalau kalian manage Linux sharing, kalian bisa lihat di sini sudah beritahu bahwa share folder are available to Linux at mnt untuk Chrome OS. Ini dia. Jadi semua itu berada di sini, oke. Jadi tidak usah bingung ya, teman-teman. Jadi semua yang di sharing itu dia akan masuk ke mnt, oke, Chrome OS itu tadi. Alright, sudah ya. Di sini kita akan menuju ke sini. Chrome OS itu ya, salah, Chrome OS seperti ini. Maka di sini ketika kita enter, set enter.
Nah, kita sudah berada di MNT Chrome OS. Ketika kita ls seperti ini, maka dia akan menampilkan font my files remove. Oke, seperti itu ya teman-teman. Oke, jadi kira-kira seperti itu ya untuk pembahasan kali ini. Dan kalau kalian pengen kembali lagi, tinggal gini aja, cd atau cd aja seperti itu. Nah, seperti ini. Kini udah kembali ke home ya, tempat seperti itu, bro. Atau kalau kalian itu mau ke, misalnya di sini mau ke MNT saja. Nah, di sini ke MNT kalian tinggal cd titik dua kayak gini ya, titik ya, bukan titik dua, titik ya. Langsung enter. Nah, ini kalian akan menuju ke satu tingkat ke belakang. Oke, seperti itu. CD lagi. Nah, seperti ini masih di file system ini teman-teman. Kalian bisa lihat di sini file system. Lalu kalau misalnya kalian pengen ke home, tinggal gini aja, set. Nah, udah. Sorry teman-teman. Jadi sebentar, ini ketika kita ini kan tadi kan di sini kita kan back ke sini ya. Ketika kita CD main itu dia akan kembali lagi ke yang sebelumnya kan MNT seperti itu, ke previous. Oke, jadi harusnya kita CD, kita ke home page kayak gini ya, ke file system. Lalu kalau misalnya kalian mau ke home, tinggal cd aja kayak sudah. Nah, ini sudah berada di home. Oke, seperti ini teman-teman. Oke, cd main kayak gini ke previous ya, ke previous satu tingkat ke previous. Sedangkan ini cd titik 2 dia akan langsung menuju ke top level di sini. Jadi ini tidak ke home page tapi ke file system. Sedangkan kalau cd itu dia bisa langsung. Oke teman-teman, kira-kira seperti itu aja teman-teman ya. Jadi ini udah komplit ya. Saya rasa kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain, kalian bisa langsung ke komentar saja yang bersangkutan dengan ini ya. Oke bro, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.